Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Juga selamat pagi bagi ibu-ibu yang Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online. Saya mengucapkan selamat hari Natal ya. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita boleh mengakhiri ya tahun 2023 hari ini ya, tutup tahun ya. Hari terakhir kita menikmati tahun 2023. Kita boleh datang berbakti beribadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian, penyembahan kita. Itu boleh naik di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan pujikan pujian yang berkata, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdoa. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah. Sucikan, ampuni, layakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Seumur hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kita ungkapkan dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, Kau Allah yang setia,
pujian kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan, Allah yang penuh kasih sayang, penuh anugerah, penuh rahmat dalam kehidupan kami Tuhan. Glory, 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 haleluya, haleluya. Dengan apa akan balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Bapa kami yang baik, sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Saya undang dengan Tuhan penuh hormat Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Kita fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau melayani Dia, kita mau berbakti kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Urapi kami semua dan Roh Kudus-Mu. Lawat kami dengan hadirat-Mu yang berkuasa. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan pada akhir tahun 2023. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami ibadah syukur akhir tahun di hari Minggu yang indah ini. Haleluya. Kami mau bernyanyi, bersorak-sorai, bersyukur, menyembah. Kami mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2023. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri dan melayani Tuhan dengan pujian. Haleluya. Ada sukacita, ada semangat yang menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita boleh datang berbakti kepada Tuhan di hari terakhir di tahun 2023. Kita patut mengucap syukur. Kita pujikan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala
terus memuji Tuhan ya, bahwa hari-hari kita yang kita lalui setiap hari ya, dari awal tahun sampai akhir tahun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh berbakti, beribadah di rumah Tuhan, itu juga semua kemurahan Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, hari-hari ku lalui. Pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Biarlah setiap persoalan pencobaan kita akan hadapi bersama siapa Bapak Ibu? Bersama Yesus, Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Ini hari-hari kesaksian ya. Kita sudah ditolong Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. Dan saat ini kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa ya. Kita bisa menjalani suka, duka, sehat, sakit bersama Yesus ya. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Pujian yang menyatakan bahwa selama ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Biarlah kita boleh membalas cinta kasih Tuhan. Oh, lebih hari lebih luar biasa lagi. Dengan kemampuan yang dari Tuhan, kita pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin, benar ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima
haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kau sumber kuatku, sumber pengharapanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas campur tangan-Mu, oh yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang selalu turun atas kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Oh Yesus, Engkau Allah yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, berlimpah cinta kasih-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh mengakhiri tahun 2023 sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, campur tangan Tuhan, oh lawatan Tuhan yang selalu terjadi atas kehidupan setiap kami. Oh terima kasih limpah-limpah rasa syukur kami kepadamu Tuhan atas semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau membuka pintu hati kami, pikiran, pendengaran kami untuk sabda-Mu. Oh firman-Mu yang hidup dan berkuasa, sanggup melawat setiap kami, sanggup memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kuduskan, sucikan, ampuni kami agar kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Oh Tuhan, mampukan beliau Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oh penyataan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami boleh selalu dibimbing, dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Oh firman-Mu sanggup mengubah, membentuk, menyempurnakan setiap kami menjadi pribadi yang luar biasa seperti Engkau. Pakai hamba-Mu lebih indah, luar biasa untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat yang dari sorga, pewahyuan rahasia-rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu membawa kebaikan bagi setiap kami yang hadir. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya, amin. Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan saudara ambil Alkitab saudara, tetap bangkit berdiri. Hari ini kita mau belajar tentang satu keperluan bagi jemaat Tuhan, yaitu sehati sepikir. Bangkit berdiri saudara semua, dan kita akan membuka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Haleluya. Saudara ambil aplikasi saudara, aplikasi Alkitab, sama-sama kita baca, mungkin ada di tayangan. 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan buka dan baca bersama-sama. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tetap berdiri, saudara baca sendiri dalam hati di aplikasi Alkitab saudara. Haleluya. Sudah? Silakan sudah duduk kembali. Hari ini di tahun yang baru, dalam kelompok kebersamaan kita sebagai jemaat GPDI Permata Mahkota, ada suatu firman yang Tuhan beri untuk kita semua, untuk menjalankan hidup pelayanan bersama-sama memasuki tahun 2024, yaitu firman Allah katakan, Paulus menasihati kita semua supaya jangan ada perpecahan di antara kita, tetapi kita harus seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu. Haleluya. Kalau saudara ada di tahun yang baru, di 1 Januari 2024 bersama-sama, saya percaya saudara cinta pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara merasa ada kebersamaan sehingga saudara datang di hari tahun baru, hari pertama tahun baru.
Ya, dengan penuh sukacita ucapan syukur kepada Tuhan. Dan mari saya dengan banyak harapan, banyak yang kita canangkan di tahun yang baru. Ya, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, pekerjaan, karier kita, tapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita ada kelompok yang cukup besar yang ada pada siang hari ini. Mari firman ini kita taruh di hati. Saya garis bawahi. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Artinya jangan ada orang yang meninggalkan persekutuan ini. Yang berikutnya, sebaliknya supaya kamu ya erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Erat bersatu. Saudara semua punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita mendengar WL yang untuk for the first time ya. Itulah Michael. Oh sudah kedua ya. Michael Makatita ya. Dia punya suara yang bagus ya. Kadang-kala suaranya enggak terdengar karena mic-nya yang kurang besar volumenya ya. Ketiga ya. Berarti yang kali lain Bunda enggak hadir lagi, ada di luar kota. Nah, saudara yang kasih, tapi ada yang enggak mau menyanyi, Om Frankie bicara aja enggak mau. Ya. Tapi kalau suruh Om Frankie nyetir, 15 jam bisa disetir. Di usia yang ke-70 berapa tahun ini? Tahun ini 74 saudara. Bisa nyetir 14 jam mungkin berdiri 1 kali ke toilet. Ya, tapi suruh bicara, jangan kata menyanyi, bicara aja kagak mau, saudara. Om Niko berdiri aja nggak mau, lengket kayak perangko di bangku. Tetapi kalau saudara hari-hari Minggu bisa makan, beri aplaus dulu untuk Bapak Niko Winarto. Kita punya potensi yang beraneka ragam, ya. Kalau nggak ada Mbak Sri, nggak makan sambal yang ciamik, sampai keringat dari kulit kepala sampai betis. Iya saudara, aduh apalagi ini capcainya Bu Narmi, minta ampun saya kemarin sampai 3 kali tambah, babi putar lewat, capcai gua makan, ya. Belum lagi soto Bu Yani, woi rawon Bu Sugeng, woi kita mendapat berkat. Bu Sugeng orang Manado bilang so kasih yang lomek seperti ini tapi masih bikin rawon waktu Natal. Firman, beli aplaus untuk Ibu Sugeng, haleluya. Dan saudara semua mengalami bagaimana Tuhan tolong di tahun 2023, termasuk juga saya sudah bersaksi kemarin, banyak kesaksian. Tapi yang saya mau sampaikan kembali kepada saudara yang tidak datang kemarin, Tuhan beri anak saya Esther tahun 2023 dengan penyakit yang sudah lama ada di perutnya, bisa operasi di Amerika, gak masuk di pikiran, tidak masuk di perencanaan kita semua. Saudara jangan kata mau operasi Amerika, saudara operasi di Malaysia yang murah pakai ringgit itu pun mahal. Total general minimal 250 juta itu pakai ringgit, belum kalau dolar Singapura. Ini dolar USA. Waduh saudara, saya hitung-hitung dengan jumlah harga yang dipasang itu sampai 600 juta, itu hitungan saya. Ya kalau dolar masih 15.000, kalau sudah 15.000 lebih mungkin 650 700 juta. Mau foto? Tuhan berkati. Makasih. Oke, saudara yang kekasih, ya, ada pertolongan Tuhan dan Esther tuntas. Kondisi yang sama, ada kawan, ya, orang tua murid tapi nggak tertolong, operasi di Manado, perdarahan. Esther operasi pertama di Manado gagal operasi. Dokter sudah iris 30 cm, buka perut, ditutup lagi, tumornya nggak dikeluarkan, diambil jaringan kecil. Saya kesel karena saya ngerti. Karena apa? Kalau mau ambil jaringan kecil biopsi untuk Esther, nggak usah buka perut 30 cm. Cuil aja pakai jarum kayak excavator itu, kayak apa, korek kuping gitu. Ya, tapi yang terjadi ya itu. Buka nggak dikeluarkan karena mereka merasa nggak mampu dan Tuhan beri ketakutan. Dokter bilang kalau saya ambil, Cien yang terima info dari dokter. Kalau saya ambil, miomnya lewat, orangnya juga lewat. Harus siapkan 20 kantong darah. Ya, harus di rumah sakit besar kayak sini Dokter Sutomo, di sana Dokter Kando. Tapi akhirnya Tuhan hantar bisa operasi di Amerika. Itu kesaksian paling luar biasa dalam perjalanan hidup. Belum yang lain-lain. Saya baru sembuh dari sakit. Dari Natal ke tahun baru ini 1 minggu, 3 hari full saya sakit, 4 hari pemulihan. Sekarang sudah sehat.
ya, bisa angatin makanan dari Manado buat saudara, celeng. Haleluya. Ada sedikit lagi yang belum datang kemarin, yang sudah datang jangan makan lagi bakputnya. Yang belum datang, yang belum makan kemarin, ada sedikit lebih lagi bakput. Tahu bakput? Babi putar. Haleluya. Hari ini saya sudah rasanya 100% pulih. Ya, 1 minggu saudara, gara-gara apa? Narik pintu harmonika di Ruko Endro. Rupanya kita yang sudah tua-tua jangan narik-narik berat-berat, jangan angkat berat-berat ya. Ya saudara, supaya kita sehat di umur tua. Ya, kalau kita lakukan itu, saya sakit di umur tua 1 minggu, saya nggak pernah rasa sakit seperti itu. Sampai mau rebahan badan sakit, mau bangun dari tidur sakit, sampai keluar suara mengerang. Saudara yang kekasih, kalau kita sehat, berada di rumah Tuhan, saya percaya saudara rindu pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk tahun 2024 akan lebih maju. Dengan potensi yang beraneka ragam yang ada pada saya dan saudara. Ya, kita gabungkan jadi satu. Saudara yang kekasih, ada satu contoh dalam Alkitab. Ya, ada seorang yang bernama Nehemia ingin membangun keadaan kota Yerusalem yang waktu itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, ada peperangan, penawanan, ada yang ditawan ke Babilonia, ada yang tertinggal di Yerusalem. Tapi Yerusalem itu sudah rusak. Kalau kota dulu dibentengi oleh tembok. Tembok itu sudah roboh, pintu-pintu gerbang sudah terbakar. Nah, dan membuat Nabi Nehemia ini seorang juru minuman raja, ya, merasa sangat sedih. Mari kita baca dulu keadaan yang ada, ya. Kita buka dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang pertama, kita lihat dulu keadaan yang ada. Mulai ayat yang ketiga. Nehemia 1 ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi sudah perlu uluran tangan daripada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan pintu-pintu yang terbakar. Ya, keadaannya tercelah. Saudara, ini ada satu pekerjaan besar. Saya mau ambil ini pekerjaan besar ada di GPDI Permata Mahkota tahun 2024. Mungkin kita tidak tercelah, pintu kita tidak terbakar, tembok kita tidak roboh. Tapi pekerjaan yang ada di sini kita sama-sama perlu benahi untuk tahun 2024. Dan ini pekerjaan besar. Ya, kita melihat pekerjaan besar, ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di zaman dulu juga ada contoh. Ada teman-teman, sahabat-sahabat Nehemia yang kontra juga. Mari kita membaca di dalam pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini luar biasa. Ya, olok-olokan dari konco-konco dewek ya. Nah, mari kita melihat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, maka ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi. Oke, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Ya, jadi orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem sama Sanbalat bilang orang-orang itu lemah. Mungkin juga ada orang bilang, alah apa yang mau dilakukan GPDI Permata Mahkota, jemaatnya titik lemah lagi, nggak ada yang kaya raya. Bisa juga. Ya, coba lihat di sini. Ini sudah ada dari zaman dahulu. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing
yang sudah terbakar habis seperti ini, Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ini luar biasa celaan apa? Olok-olokannya, penghinaan. Ya, saudara, Tobia lebih gila lagi ya. Ya, kalaupun jadi anjing lewat roboh lagi. Masa sih orang bangun tembok anjing lewat roboh? Ini wes keterlaluan ya. Dan ini memang keadaan yang kita jumpai kalau kita mau membuat sesuatu gebrakan untuk maju. Nehemia sudah punya tekad untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan pintu-pintu yang terbakar supaya orang-orang Yahudi di sana tidak tercela, tidak mengalami kesusahan besar. Ada perlindungan, ada tembok kota. Tapi ada namanya apa? Hambatan-hambatan atau halangan-halangan. Tapi apakah halangan itu membuat kita berhenti untuk harapan dan kiat kita untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Tentunya tidak. Saya mau berkata pada saudara, ada harapan untuk ke depan. Kalaupun ada halangan, jangan berhenti. Tujuannya kita harus capai bersama-sama. Ya. Saya ada beberapa hal yang saya ingin pada tahun yang baru itu kita terapkan. Satu, dari dulu ini kita sudah bicara-bicara, tapi saya harap di tahun 2024 bisa terjadi kebaktian rumah tangga. Halo, amin saudara. Kebaktian rumah tangga, saudara, kayak Bu Yani sudah bisa melayani di keluarganya. Kalau ada di Bu Yani bersama-sama ada di Miss Lucy, mungkin saya hadir Bu Yani di Miss Lucy. Ini ada Ko Endro Utomo, waduh ini pintar, ini perenungan ini. Firman Allah, atau Miss Lucy sendiri, atau Miss Evelyn dan Ko Endro ke rumah Miss Lucy. Saya mungkin tidak ke rumah Bu Yani, tapi hari yang sama ada di tempat Pak Jadi Bu Sri. Aku pilih di Pak Jadi Bu Sri deh. Tapi di tempat lain tetap berjalan. Itu harapan saya di tahun yang baru. Kebaktian rumah tangga. Cell group saudara. Supaya keluarga kita, anak kita. Ya, walaupun tadi Candice belum sampai menyanyi. Tapi dia sudah punya keinginan. Bilang ke mamanya saya mau menyanyi. Tapi namanya arek cilik ya begitu. Kita harus bisa mengerti dan menerima. Tapi iman sudah mulai tumbuh di putri kecil ini. Karena apa? Dibawa di rumah Tuhan. Iya. Kalau kita ada kebaktian di rumah, mungkin ada asisten rumah tangga yang tidak seiman. Ya, bisa dengar pujian dan dengar firman. Ada ya teman mungkin kita bisa undang yang dalam Tuhan tapi enggak setia. Ya. Mari kita mau ya tahun 2024 ada kebaktian rumah tangga. Bisa bilang amin yang setuju? Coba dong yang lambaikan tangan yang setuju. Oh, ada juga. Ada, oh ternyata semua setuju. Ci Ian juga setuju. Nanti kita mau ke Manado, kebaktian di Citraland Manado. Ci Ian setuju. Ya, kebaktian rumah tangga di rumahnya. Ternyata hampir 90% melambaikan tangan. Itu satu kerinduan yang sudah lama dan saya percaya akan terwujud di tahun 2024. Haleluya. Amin. Ya, ada lagi yang saya sudah bicara dengan Ko Endro Utomo, saya sudah bicara dengan Ko Erik ya. Saya bilang, ayo saya ingin kalau doa pagi rasanya orang sibuk. Saya melihat kondisi jemaat pagi-pagi enggak sibuk berdoa. Berdoa paling sebentar, tidak terlalu lama karena mau sibuk kerja, urus anak sekolah. Tapi kalau malam hari, saya berpikir jam 7 mungkin orang masih sibuk. 7:30 orang sudah habis mandi, sudah habis makan, sudah nonton TV daripada nonton televisi. Mari buka handphone. Saya ingin ada kebaktian, apakah live streaming di Facebook begitu atau di Instagram. Mari yang pintar-pintar ini ada Koko Nathan, pintar-pintar media, Koko Endro Utomo, Koko Endro Ravis ya. Ini Mas Yohos ini ya, coba bantu bunda ini. Supaya kita enggak doa pagi, tapi doa syukur malam hari. Saya rasa saudara akan sambut itu. Daripada nonton, kalau saudara sudah tahu berita, coba pause sebentar. Dan kita ikut live streaming kebaktian doa malam, doa syukur malam hari. Mungkin 7:30 saudara sudah lebih banyak senggang. Kan belum tidur ya 7:30.
Ya, kalau oma-oma sudah tidur 5:30, 7:30 bangun lagi. Supaya ikut live streaming ini. Ini sudah satu harapan yang saya sudah mulai share. Saudara, keadaan-keadaan ini ada penghalang. Pasti ada yang ngolok-ngolok. Mana mungkin sih bisa. Pinterkah mereka untuk urus medsos? Wis gak bisa lah. Tapi saya percaya bisa. Amin. Ya, saudara yang kekasih, apalagi yang saya ingin? Seragam, yang di depan itu seragam. Saya sudah berusaha kasih hadiah seragam. Tapi kok Andrew Rice bilang, saya belum dapat tadi. Ya ampun, dia sudah bawa seminggu yang lalu ke ruko. Tapi saking sibuk kerja dan sibuk melayani, kemarin kaum muda dilayani dan kaum tua juga dilayani kok Andrew di ruko. Jadi dia belum buka baju barunya. Ini seragam dan mungkin Miss Fanny bisa bantu Bunda untuk tulis. Minggu pertama seragam, dan saudara mulai sekarang, mulai pilah-pilah. Baju merahku tak sisihkan, tak cuci bersih, ya, setrika, gantung. Nanti kalau waktu pakai merah, kita pakai merah. Nanti perjamuan suci kita pakai putih, putih semua. Nanti pelayan pakai hijau, hijau kemarin mereka punya hijau tua, bagus sekali ya. Pelan-pelan pakai putih dasi merah seperti Natal. Nah, sudah disiapkan baju merah, baju putih, baju hijau, ya, baju biru, ya. Mungkin dibikin jadwalnya, ditulis. Nah, ini kecil, tapi untuk mengadakannya tidak gampang. Saya kemarin sudah berteriak, pakai baju baru semua. Yang pakai baju baru cuma Yosua, Bu Yani. Nah, tapi kalau ditulis, dan itu kelihatan kecil, tapi mengadakannya nggak gampang. Ya, ditulis supaya lebih rapi begitu ya. Pakai dasi merah, nggak ada yang pakai dasi hitam. Nah, ini saya bisa ambil untuk gereja kita. Nehemia mau bekerja untuk orang Yahudi, untuk Yerusalem. Kita mau bekerja untuk majunya dan berkembangnya gereja kita. Amin. Saudara, mari topang ya untuk pelayanan di tahun 2024. Sebab kalau tanpa saudara campur tangan, tanpa uluran tangan saudara, kebersamaan gak mungkin kita memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi kalau kita gandeng tangan sama-sama, ya, kita bisa melakukan pekerjaan besar. Ada suatu pepatah dan mungkin ini bisa menjadi judul firman Allah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amin, saudara. Mau bersatu, jangan terlalu yang muluk-muluk. Ya biasa aja, kebaktian rumah tangga. Ya, kita mau bikin live streaming doa syukur malam hari, sederhana. Tapi saya percaya akan meningkatkan iman rohani saudara. Baju seragam untuk kerapihan, ya, kecantikan, kegantengan yang ada di altar ini. Ada gereja-gereja lain datang mesti 2 jam sebelumnya. Karena apa? Pasang bulu mata palsu dulu, bikin hairdo dulu, make up dulu, eyeshadow, blush on. Iya loh saudara, tampil megah dalam kecantikan. Sebab orang itu punya ya tubuh jiwa roh. Memang rohani firman Allah dan Roh Kudus. Tapi jiwa, ada orang yang visual, lihat yang orang pakai baju rapi-rapi, cantik-cantik, senang hati, visual. Ada orang audio. Dengar yang bagus-bagus, yaitu latihan yang lebih bagus ya. Tampilkan yang lebih maksimal. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak akan saya panjangkan. Ada tantangan, tapi kita harus kembali kepada rencana dan tujuan awal. Setuju anak muda? Sofia, Aceng, Allen, Fanny, mana yang muda-muda lain? Nathan, Michael, Yosua, setuju? Ya, suak-suak, lemah-lemah. Setuju yang muda dulu saya bertanya? Sebab orang muda ini kita perlukan orang muda ini. Kita ini wes tuwek 70 tahun umurku tahun ini. Ya, kita kalau mau kerja 70 tahun ya Tuhan tarik pintu aja sakit pundak 1 minggu. Kita perlu itu loh yang muda-muda ini yang kuat-kuat mau kerja 1 hari 24 jam gak sakit mereka, semangat. Ya, jadi mari anak muda mau topang, orang tua tetap mau topang. Haleluya. Ya, keluarga-keluarga muda yang masih produktif dan potensial topang.
topan dengan keberadaan saudara, dengan talenta saudara, dengan keuangan saudara, sebab masih produktif. Kalau wes tuwek-tuwek sudah enggak produktif, ya. Berdoa saja. Oke. Jadi kita kembali kepada tujuan kita, sasaran kita, apa yang akan kita lakukan walaupun ada olok-olokan, ada halangan. Tetap kuat dan tetap bersemangat. Haleluya. Saudara tetap semangat di tahun baru ini? Saudara di rumah semangat? Semangat ya. Semangat kerja, semangat membangun rumah tangga, semangat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, di dalam kitab Nehemia juga kita akan buka dan baca bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang sendiri, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kita buka sama-sama dalam Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Mari, ini juga bagi kehidupan saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi yang hal-hal yang belum terwujud di tahun 2023. Tapi akan Tuhan buat terwujud yang terbaik bagi saudara di 2024. Dan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Nehemia 2 ayat 20, 2, 3. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kami, kita yang sepakat, kita yang seiman, kita yang satu tujuan, yang sehati sepikir, ya, tangan Allah, ya, dikatakan Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Tangan Tuhan menyertai kita. Keberadaan pelayanan kita pribadi, Allah sendiri ada di situ dan menolong kita dan membuat kita berhasil untuk harapan dan tujuan kita. Untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk pelayanan kita di GPDI Permata Mahkota. Tuhan berkati saudara semua. Kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Tanamkan di hati kami, Bapa, bukan zaman dulu saja ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Sekarang kami dihadapkan dengan pekerjaan besar juga dari GPDI Permata Mahkota yang harus kami kerjakan bersama-sama. Tuhan sertai oleh Roh Kudus. Tuhan Allah semesta alam, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan hikmat, akal budi, kemampuan, Allah yang memberikan semua yang kami butuhkan dan membuat kami berhasil untuk dapat melakukan pencanangan program pelayanan di tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buatlah juga keluarga umat-Mu berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, berhasil semua harapan dan doa di tahun 2024. Tuhan wujudkan lebih-lebih dari apa yang ada di hati, pikiran, perasaan, dan doa kami. Kami ucapan syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkelimpahan, berkemenangan, hidup berkarya di tahun 2024. Untuk jadi berkat, jadi garam dan terang dunia bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami ucapan syukur dan sudah berdoa akhiri kebaktian tahun baru 1 Januari 2024 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru saudara semua. Tuhan Yesus berkati.